hormati Bapak Haji Agus Hamidi MPD selaku pengawas pembina SMK Kabupaten Bogor, yang kami hormati Bapak Insinyur Adang Suryana MSI, dan yang kami hormati Bapak Arif Budi Harto SMI MSI, serta yang kami sayangi rekan-rekan guru peserta IHT SMK Plus PDIS Cibinong pada hari ini. Karena atas izinnya, atas karunianya, maka kita pada hari ini bisa bertemu, bersilaturahmi di tempat ini. Karena setelah sekian lama kita WFH, walaupun mungkin ada beberapa yang ke sekolah, namun kita tidak lengkap seperti ini. Selanjutnya, salawat dan salam senang pada para keluarga dan sahabatnya, mengucapkan syafaat hari akhir nanti. Bapak dan Ibu sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kesediaan waktunya dengan kami yang pada hari ini alhamdulillah kami badai COVID-19 ya penuh keprihatinan, tidak pernah menyangka sebelumnya akan ketemu dengan kondisi seperti ini. Ya mau tidak mau kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya walaupun seperti itu, tapi alhamdulillah dengan terpaksa kita terpilih, alhamdulillah masih bisa kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala pelanggaran protokol kesehatan. Nah itu ya. Jadi kami istilahnya itu tidak mengizinkan, tetapi tidak juga melarang gitu ya. Tidak mengizinkan tapi tidak juga melarang gitu ya istilahnya. Nah itu silakan saja siasati baik-baik ya oleh sekolah, karena memang itulah kondisinya ya. Mungkin kalau di Cibinong kan siswa yang siswa SMK Negeri 1 Cibinong itu kan artinya tidak semua siswa itu berada di Cibinong kan gitu ya. Mungkin aja ada yang dari Hambalang, siapa tahu ada ya, di mana di sana sinyal ya internetnya tidak begitu bagus untuk proses pembelajaran. Namun demikian Bapak dan Ibu sekalian, ya kita sebagai ya, pendidik dan pengajar tetap melaksanakan pengetahuan, tetapi juga kepribadian, budi pekerti dan keterampilan. Nah, memang sangat disayangkan dari sisi pengetahuan mungkin tersampaikan secara daring, namun dari sisi pembinaan kepribadian, budi pekerti dan sebagainya, kita masih ada kendala dengan dari ini. Yaitu silakan mungkin masukan-masukan dan saran saya kepada tim baik guru-guru maupun Satgas COVID-19 SMK ini barangkali menjadi bahan pertimbangan ya ketika Bapak dan Ibu harus memberikan pengetahuan sekaligus juga mendidik budi pekerti para siswa kita. Demikian dengan saya akhiri dengan bacaan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita bersama. Jika kita Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta yang senantiasa tidak pernah dan jangan pernah lupa, karena kesempatan pada hari ini hal yang dapat tidak bekerja. Saya tekankan bahwa sekolah itu harus lebih banyak praktek daripada teori. Tetapi jangan praktek ditinggalkan, teori ditinggalkan. Kita dititipkan anak
anak dari orang tua yang harus kita didik, sebagaimana tadi dikatakan, didik itu bukan satu segi saja, yang harus kita ajar, yang harus kita latih, mengajar, melatih, mendidik, itu adalah tugas pokok kita. Persiapan panitia luar biasa, kita berseragam semua sebagai jati diri kita, ya, yang memang berarti kita tetap bersatu. Ya, kecuali grup baru ya, Andeas ya, belum dapat baju, memang harus nyari baju, gitu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri, tidak ada guru-guru sini adalah guru-guru yang jahat, guru-guru yang tidak. Saya mengatakan manusia pada akhirnya akan bersama, maka rasa malu, rasa mengerti itu akan terasa oleh kita bersama. Untuk mengikuti. Yang kedua, pada kesempatan ini, bagaimana guru saya ataupun tokoh pendidik ataupun suami dari Ibu Yuyun sudah mencapai 40 hari ya. Besok Pak. Besok ya. Maka dari itu izinkan saya untuk memberikan doa untuk kita bersama, terutama kepada Bu Nur, Bu Eli, Bu Sulaban, beberapa saudara masing-masing, karena kita harus saling menghargai. Ya. Untuk itu kita Bapak Omo, ya, saya tahu persis karena saya muridnya. Itu guru saya, guru matematik, cuman Pak Alinya nggak bisa matematik, dia mainannya bingung-bingung terus. Ya, itu guru benar-benar guru saya yang nggak bisa dilupakan. Ya. Bacakan doa Pak Adam, Pak Agus, ya, Pak Eli, ya. Dan ini momen yang tepat. Ya, teman-teman kemarin lagi COVID yang mau diusahakan, ya, kesalahan kita takut. Jadi beraneka ragam kecemasan di kita itu ya, sama dengan ini. Ya. Bismillah ya Allah. Bismillah saya bermaksud khususan ya Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu ya Allahumma inna nas'aluka as-salamata fil jasad wa fil rizqi wa tadfa'ul wa tawakal wa maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar akhir al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmatan Maha Kuasa. Maka setidaknya sisa-sisa waktu kita ini sama dengan satu pribadi juga ya, ingin menghadap kepada Yang Maha Kuasa yang tidak punya daya dan upaya kecuali atas kehendaknya. Toh saya pun akan menyusul. Ya. Terima kasih atas doanya dan terima kasih atas Bismillahirrahmanirrahim. Acara in-house training secara nyata dan terbukti nyata saya nyatakan untuk dimulai. Ya. Berarti materi ini udah selesai, tinggal tes ya. Iya, tinggal ulangan ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. Jadi nanti itu di dalam covernya itu langsung saja kurikulum operasional SMK plus pemilihan I1 gitu ya. Nanti apa di sana konsentrasinya. Nah nanti itu bukan kompetensi kalian, istilahnya konsentrasi. Jadi kalau biasa ada apa kompetensi kalian ya, konsentrasi. Acuan untuk pengembangan kurikulum operasional pada satuan
tugas pusat itu hanya membuat kerangka dasar saja dan struktur kurikulumnya, gitu. Kerangka dasar itu adalah syarat minimal yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Jadi jangan sampai misalkan lulus SMK anak tidak bisa apa-apa untuk bekerja di dunia. Jadi kontekstual sepertinya. Jadi sesuai dengan kekinian, ya. Kontekstual juga bisa. Artinya pengetahuan yang terakhir, ya. Udah injection gitu ya, PPTI gitu. Tapi ternyata mobil prakteknya masih karburator gitu ya, itu masih jadul, artinya sudah harus berubah gitu. Ya. Kemudian esensial ya, unsur-unsur penting atau utama yang dibutuhkan oleh siswa sebagai pemegang kepentingan. Nah ini Bapak dan Ibu, ini kaitannya dengan analisis konteks. Esensinya, jadi ada prioritas-prioritas gitu ya. Jadi silakan dianalisis mana yang lebih penting. Kalaupun misalkan dalam satu mata diklat atau mata pelajaran, ya boleh saja jumlah jam pelajaran itu tidak selalu harus mengikuti kurikulum dari tempat lain begitu. Kita juga bisa mengatur karena yang kita tahu karakteristik peserta didik kita itu adalah gurunya, begitu. Kemudian akuntabel, ya, semua dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data yang aktual. Nah, di sana menciptakan wahana pembelajaran bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan ya kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk ya. 5 gitu ya. Ya udah yang 5 itu dapat ya 5 gitu ya. Nah, kalau yang sendiri nah saya lebih tak kenal maka tak sayang, maka itulah profil saya. Saya itu di Tangerang atau di Banten gitu. Orang Sunda, orang tua dari Garut dan Tasik, dibesarkan di sana. Kemudian nyanggulnya di Cianjur. Nyanggulnya di Cianjur. Selama hampir 25 tahun PNS juga sebagai Widyaswara di BPP MPP Pertanian Cianjur, karena ingin terus memberikan sesuatu dari pengembangan pendidikan. Insya Allah masih kuat berkiprah di lain dapur, jadi di perguruan tinggi. Saya DPK di salah satu perguruan tinggi yang ada di Cianjur, di Fakultas Sains Terapan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, betul tidak senang dengan gurunya. Betul. Saya paling senang matematik karena senang dengan gurunya. Betul. Nah itu sampai kata-kata mutiara untuk Bapak dan Ibu. Hati-hati dengan kita sebagai panutan kepada peserta didik. Ketika kita tanda petik tidak disenangi, maka apapun yang disampaikan insya Allah tidak akan nyampe. Seperti itu ya. Sudah sebentar ya. Nggak tahu disebut konsultan atau apa gitu. Sampai ke tadi yang Pak Haji Agus mengatakan sekarang dibungkus dengan kemasan penguatan profil pelajar Pancasila khusus untuk SMK dan budaya kerja, yang seperti itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga kami 2019 menghasilkan 6 buku utama, kami sebut sebagai master book. Walaupun sekarang kita akan memberikan penerapan kepada peserta didik. Mohon izin, tolong tangannya diginikan semua. Ya, dilebarkan ya, dilebarkan.
2, 3. Ya, lihat. Saya akan ngontrol nih. Ya, jangan dipindah-pindah. Oke. Pantesan SMK ini maju ya. Mereka hasilnya terbukti. Taruh. Gini kan semuanya. Satu. Dari atas yang kiri. Ini kiri kan ya? Yang kiri di atas. Tapi ini kan nggak akan bisa dipindah-pindah kan? Coba lepas lagi. Ini kan lagi, mesti itu. Ya, oke. Yang kiri kita mengetahui bahwa otak kita ada dua, otak kiri dan otak kanan. Menurut orang psikolog ya, bahwa otak kiri cenderung dia berpikir ke arah eksak, betul kan? Ke arah yang pasti dan seterusnya. Ya, kalau yang kanan cenderung ke arah aspek sosial, ke arah aspek leadership, kepemimpinan. Ya, kepemimpinan gitu ya. Satu dan yang lainnya itu tidak bisa dipisahkan karena semuanya itu ada di dalam diri kita. Tapi kenapa yang kiri, kenapa yang kanan? Itu kecenderungan karena pembiasaan Bapak Ibu secara operasional sebagai pendidik, kecenderungan selalu diulang-ulang dalam hal-hal yang menghitung. Selalu diulang-ulang dia berkecimpung ke dalam aspek sosial dan leadership. Sehingga itu cenderung seperti itu. Dan ini nggak bisa dirubah-rubah, ya kan? Nggak bisa dirubah-rubah. Kalau yang kanan cenderung ke aspek leadership, cenderung ke aspek sosial, cenderung ke aspek religi. Benar atau tidak, ya kan? Benar atau tidak seperti ini. Hanya kelemahannya tahu nggak? Kalau memecahkan sesuatu muter dulu. Insya Allah benar, karena ini berdasarkan nilai ilmiahnya juga ada dan kecenderungan kesehariannya. Jadi data-data empiriknya menunjukkan seperti itu. Kiri dan kanan, otak kiri dan kanan tidak lepas dari badan kita semua. Cuman kecenderungan kesehariannya yang paling dominan, yang paling muncul. Karakter yang kita bangun itu, apakah kecenderungan ke arah hitung-hitung? Mungkin saja ngitung utang. Yang sosial yang lemahnya mungkin bukan lemah atau ini. Dia itu tidak terbiasa melihat orang iba, tidak terbiasa melihat orang yang merintih. Apapun yang ada di milik kita kecenderungan ingin memberikan. Betul enggak? Coba rasakan oleh Bapak dan Ibu, mesti ini ada yang sesuatu yang berubah. Apakah yang ini ya, jari ini itu cenderung ke atas? Mesti ada yang melebihi ini, mesti. Padahal kita tidak digerakkan ya. Tadinya simetris kan? Ya, silakan. Nah sekarang membuktikan pembiasaan karakter dari Bapak dan Ibu saat ini, jika yang kanan dia sedang berpikir ke arah, aduh pembantu saya tidak punya ongkos, misalkan seperti itu, ya. Ya, aduh saya misalkan di organisasi ibu-ibu di rumah itu belum diurusi dan seterusnya, mesti ke sana. Kalau yang cenderungan yang kiri yang dominan, ada yang kiri yang dominan? Ya, yang lebih tinggi, tapi jangan digerakkan dulu. Nah, kalau yang kiri, aduh nggak punya ongkos nih, gitu. Bisa kan gitu. Antara, ya semuanya beda. Antara berpikir leadership, berpikir
berpikir sosial, dengan berpikir secara matematis. Mengendalikan ya. Bisa mengendalikan itu. Jadi semuanya serba seimbang. Oke, ya kita tepuk tangan untuk Bapak. Untuk berpikir ke arah sana, ya. Tadi niat. Kita mau kecenderungan ke arah yang baik menurut kita dan menurut orang lain, atau kecenderungan yang kita akan mengikuti suatu kebiasaan yang kurang pantas di lingkungan kita sendiri. Nah, sekarang kita akan lari kepada peserta didik kita. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, peserta didik kita itu outcome-nya atau output-nya itu ingin seperti apa? Selain kompetensi hard skill. Kita tahu ada hard skill, ada soft skill. Hard skill ya kompetensi yang diajarkan di dalam proses pembelajaran seperti apa kompetensi sesuatu, knowledge dan lain-lain. Soft skill itu kadang-kadang terlupakan. Orang pintar belum tentu dia lurus jalannya karena soft skillnya tidak diasah, betul kan? Tidak diasah. Bagaimana cara mengasahnya? Diberikan stimulan soft skill yang hendaknya itu harus menjadi pembiasaan kepada peserta didik melalui atau selama proses pembelajaran itu. Contoh apa kira-kira? Ingin apa soft skill yang dibentuk di dalam siswa ini? Disiplin, jujur, tanggung jawab, empati, solidaritas, terus saling menghargai, tolong menolong, empati tadi, apalagi kerjasama, toleransi, bijaksana, mandiri, gotong royong, kreativitas, apalagi satu lagi. Nah, sekarang dibungkus dengan kemasan yang baru, walaupun bukan baru-baru amat, dari zaman kejenen kata orang Betawi itu, yang namanya profil pelajar Pancasila. Sepakat ada permennya menjadi 6 dimensi. Apa tidak? Hubungannya dengan ketuhanan dan berakhlak mulia. Yang keduanya berpikir kritis. 3, ini saya anggap aja ada suatu diterapkan di sini, misalkan Pak ya, sulit dan sebagainya. Itu kadang-kadang memang perlu waktu dan sebagainya. Kan ada yang mengatakan gini kan, kalau tadi bicara materi itu kan lihat dengan uang. Uang itu bukan segala-galanya, kan gitu Pak ya. Tapi kita tentunya perlu benar-benar uang gitu kan. Tapi begini maksud saya Pak, ini kan karena saya berdasarkan tim dari pihak Bapak ke sini tentang project based learning, pembelajaran berdasarkan project. Artinya kan kita SMK ini ada produk, ada project di mana umumnya output kita itu kan dibawa ke tempat perusahaan lah. Artinya kan ya bisa dia wirausaha, bisa dia tempat bekerja. Tapi kan dia kalau apalagi tidak ada media. Nah, kalau di perusahaan itu kan medianya itu kan Pak, teknologinya cepat sekali gitu Pak. Tadi kita under pressure itu yang membangun saya semangat, yang pada akhirnya pergerakannya hampir mungkin 10 kali lipat dari kurun waktu yang ada. Misalkan waktu PNS mau mewujudkan sesuatu 2 ini harus 10 tahun, saya bisa mewujudkan di serba tidak ada nih, serba tidak punya uang, itu hanya dalam waktu hanya 1 tahun. Perwujudannya sama. Itulah under pressure, niat, outputnya dan outcome-nya yang seperti apa. Insya Allah Bapak dan Ibu juga punya niat seperti itu ya. Oke, setuju Pak ya? Ya, kita tepuk tangan untuk sekarang.
Pilihlah baju olahraga yang ukurannya pas. Jangan kekecilan, jangan kelonggaran. Jangan seperti ini. Yakinilah segalanya tersimpan dengan pantas. Jangan seperti ini. Tunjukkan pada satu temanmu bahwa kamu sangat menyukai mereka. Tunjukkan saja, tapi jangan berlebihan seperti ini. Tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, jangan seperti ini. Bagaimana caranya untuk menciptakan image di sekolah itu? Macam-macam dan tidak mahal, bahkan gratis. Gimana caranya menciptakan image di sekolah ini dengan disiplinnya? Bagaimana caranya menciptakan image di sekolah ini dengan kreativitasnya? Bisa saja kan seperti itu sekarang ini. Bagaimana caranya menciptakan image dengan kalau sekolah di sana mesti jadi juara olimpiade. Misalkan seperti itu. Kalau sekolah di SMK plus PGRI 1 Cibinong ini di sana banyak bakat-bakat yang berkembang misalkan dalam bidang olahraga, entah olahraga sepak bola, entah apapun gitu. Di sini berarti sekolah itu menciptakan image dengan membina bakat dan minat peserta didik. Saya mengapresiasi SMK ini melalui Pak Haji tadi ngobrol bagaimana caranya mengembangkan bakat dan minat peserta didik ini, sehingga selain kompetensi yang dimiliki sesuai dengan prodinya yang dipelajari di sini, bakat minat yang terpendam terus dipelihara, terus dibina sehingga menjadi suatu unggul. Peserta atau lulusan yang unggul. Inginnya seperti itu. Kita sepakat ya itu ya. Jadi bakat dan minat walaupun tidak ditayangkan, nanti akan memberikan PowerPoint-nya dan bukunya. Bagaimana cara melakukan pembinaan bakat dan minat itu dihubungkan di dalam kurikulum itu, entah di ekstrakurikuler dan lain-lain dan seterusnya yang seperti itu. Nah, di sini pembinaan kedisiplinan seperti sepele dan saya yakin di sini sudah dilakukan sekolah ini. Coba saya ingin spontan ya dari Bapak dan Ibu, apa makna dari anak kita diikutsertakan di paskibrah misalnya atau di baris berbaris. Ya, coba paskibrah makna learning point apa yang terkandung soft skill yang ada di sana? Paskibrah disiplin, kompak, kerjasama, kepemimpinan juga, cinta tanah air, NKRI betul, rapi ya, kompak, harus kerjasama. Gimana jadinya kalau paskibrah ya? Kalau tidak kompak, yang satu menarik ke kiri, yang satu menarik ke kanan. Ada kan YouTube menaikkan bendera itu yang kita lepas, yang seperti itu, ya kan? Selain sarana prasarana yang tidak mendukung, mungkin personalnya juga tidak dilatih untuk punya intuisi dengan kekompakan. Okay. Apa makna dari baris berbaris? Rapi, kompak, ya, secara fisik sehat, saling menghargai, kolaborasi, artinya ke sana, kerjasama, ya, apalagi tanggung jawab. Ya, itu kan laki-laki semua. Kemaritiman kecenderung ke arah fisik. Bagaimana kalau jurusan administrasi perkantoran? Bagaimana jurusan dengan tata boga dan tata busana untuk dilatih ketarunaan? Kira-kira bisakah diterapkan ketarunaan ya dalam melekat dengan kedisiplinan di sekolah yang bukan kemaritiman, bukan keteknikan, bukan pertanian? Kira-kira bisa? Project based learning yang tentunya
Tadi tentunya oleh Pak Hadi ya, Pak, sudah disampaikan juga dan Pak Hadi sudah sekali menyebut nama saya dari Bapak Ibu ya. Tentunya kalau dari nama sudah terlihat saya ini dari mana gitu ya. Saya itu dari kalau nama saya itu adalah saya juga. Tapi pertanyaannya Pak adalah siapkah gitu, siapkah sekolah menyiapkan peserta didiknya untuk apa ini Bapak Ibu? Teknologi yang disruptif. Nah, teknologinya apa Bapak Ibu? Dan apa dampaknya terhadap industri kan gitu ya? Terhadap kehidupan di luar sana ketika anak didik kita itu lulus dari sekolah. Ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, disruptif itu katanya apa ya? Perubahan yang mendasar gitu ya. Yang tadinya sebenarnya tidak ada menjadi ada, yang tadinya lapangan pekerjaan itu tidak ada, ke depan itu mungkin terbuka lebar, dan lapangan pekerjaan yang lama menggunakan teknologi tersebut itu hilang. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kalau ini terjadi dan sekolah di dalam menyampaikan atau membelajarkan anak didiknya selama 3 tahun itu, mohon maaf, biasa-biasa saja. Nah, sehingga apa? Pilihan project based learning inilah sebenarnya apa ya, sesuai gitu ya untuk bisa menjadi salah satu model pembelajaran. Kemudian ada link and match. Kita sering mendengar Bapak Ibu ya, link and match itu apa kan gitu ya. Yang mudah saja sih, saya yakin Bapak Ibu di sini sebetulnya memiliki literasi yang sangat baik. Link and match itu kan sebenarnya bisa kita apa ya, padankan dengan bahasa link, hubungan dan kesesuaian. Ada hubungan dan kesesuaian dari apa, siapa, dan bagaimana kan gitu ya. Tentunya berhubungan antara sekolah dan industri kan gitu ya. Kemudian match, sesuainya antara sekolah dan industri itu seperti apa Bapak Ibu? Kan begitu ya. Nah, kalau kita sudah memaknai bahwa tadi adanya hubungan dan perlu kita sesuaikan kan gitu. Untuk apa ya ini? Untuk menghadapi ini, teknologi ini. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau kita masih ingat dulu ketika saya sekolah, mohon maaf ini pengalaman pribadi, tapi saya kan bukan di Bapak Ibu ya. Saya mengenal HP yang apa ya, monopoli yang sedikit lah kalau kata anak saya itu. Itu ketika saya menjelang lulus atau bahkan setelah lulus Bapak Ibu. Tapi saat ini anak saya saja, bahkan ketika pandemi ini itu udah sangat lihai menggunakan gadget itu ya. Artinya sudah sangat luar biasa gitu ya. Sehingga kalau memang kita tidak, ya tadi saya menganalogikan seperti itu ya. Saya kadang-kadang berpikir, mereka bergaul. Mereka bergaul dengan kawan-kawannya. Mereka ketika tidak ada di samping saya, ketika dia menghadapi ini benda apa gitu ya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Sama seperti anak-anak kita di sekolah ini Bapak Ibu. Kita tanpa sadar selama 3 tahun memberikan layanan belajar, mohon maaf, yang begitu-begitu saja. Akhirnya apa? Besok ketika dia selesai, dia baru sadar ternyata ada ya alat seperti ini kan gitu ya. Ternyata seperti ini ya kalau kerja di industri kan begitu. Sehingga apa? Ya tadi link and match tadi. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ya tadi sebenarnya ini salah satunya project based learning. Dan bagaimana itu dieksekusi? Nah, nanti kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Kemudian latar belakang yang ketiga, kemajuan teknologi industri itu tadi mengajak Bapak Ibu selaku apa pendidik Bapak Ibu yang sama dengan saya dan Pak Adan pendidik ya. Namun sekarang Pak Adan itu naik levelnya. Kalau dulu mohon maaf bukan naik level tapi terus berkarya gitu ya, apa namanya di bidang pendidikan gitu. Kemudian tadi ini kemajuan teknologi industri mengajak kita untuk menerapkan konsep tadi. Link and match itu salah satunya Bapak Ibu yang disediakan atau difasilitasi oleh pemerintah kita, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah bring industry to school. Apa sih ini sebenarnya Bapak Ibu? Bring itu apakah memang industrinya kita bawa ke sekolah? Kan gitu ya. Mustahil Bapak Ibu industri itu kita bawa ke sekolah. Tapi kan ada caranya kan gitu ya. Intinya kita menghadirkan industri gitu ya. Entah itu mini industri, entah itu apa dan lain sebagainya itu ke sekolah. Melalui apa? Ya melalui tadi model PPPN. Itu tergantung dari layanan yang memang dikembangkan
dikembangkan oleh industri tersebut. Sama kan Bapak Ibu di sekolah. Di sekolah itu kan ada sekolah yang memang mendidik anak didik kita itu untuk menjadi, mohon maaf, pekerja di industri yang menghasilkan bakran kan gitu ya. Ada juga sekolah yang membuka jurusan atau program keahlian yang mendidik selama 3 tahun atau 4 tahun kemarin kurikulum membuka 4 tahun itu untuk apa? Untuk menjadi bekerja di bidang jasa seperti itu. Kemudian yang terakhir enabling based learning kan gitu. Karena apa? Pembelajaran yang real, pembelajaran yang memang betul-betul bisa diberikan menjadikan satu pembelajaran nyata itu adalah yang ada di industri. Saya dengar gitu, atau saya baca kan seperti itu. Sampai saya akan ahli ketika saya melakukan itu kan. Saya baca gitu, saya lihat, tapi saya tidak melakukan apa saya bisa. Gitu ya. Itulah prinsip kalau kita padankan dengan istilah kompetensi. Kemudian benar Pak Pri, saya barusan berbicara Pak Martin saya yang sakit. Ini ada berita innalillahi. Ketika sebagai agen atau sebagai pendiri di sekolah itu membelajarkan anak itu untuk menjadi seseorang kan, gitu. Untuk menjadi tadi. Nah, ini menjadi dasar-dasar atau latar belakang pemilihan proyek tadi sebenarnya ya. Saya agak sedikit melebar, tapi intinya coba Bapak Ibu ya kita berikan gitu ya wahana yang efektif mungkin dan efisien. Karena anak didik kita belajar di sekolah itu singkat. Iya nggak? Singkat Bapak Ibu. Masuk di kelas 1, kelas berapa? Kelas 10. Habis itu setelah itu dia naik ke kelas 11. Itu sudah lain lagi kan? Karena nanti tentunya di dalam pembelajaran project based learning itu setiap tingkatan atau setiap tingkatan kelas itu akan memiliki makna yang berbeda untuk setiap model pembelajarannya. Kemudian ini Bapak Ibu dan juga ya alhamdulillah tadi Pak Adam lebih dulu daripada saya menyampaikan. Di sini Bapak Ibu learning to live together. Learning to live together. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sosial kita, ini sudah semakin luntur Bapak Ibu ya. Rasa untuk apa? Belajar untuk hidup bersama. Artinya apa? Kita saling berbagi. 1,5 tahun ini kita hidup seperti ini. Sebenarnya apa? Allah itu, mohon maaf saya Islam, Allah itu menegur kita gitu ya. Kan pada intinya tuh ya keyakinan saya itu mengajarkan bahwa kita tuh harus harus berinfak dan lain sebagainya. Tapi apakah gitu kan? Sekarang senyata-nyatanya dalam kondisi seperti ini, itu kita tuh dibelajarkan untuk melihat benar. Mohon maaf, apakah tetangga kanan kiri depan belakang saya itu bisa makan? Kan gitu Bapak Ibu. Itu tadi Bapak. Prinsip yang pertama dalam pendidikan itu adalah juga learning to live together. Jadi kita itu bisa hidup secara bersama. Kalau tadi bahasa Pak Adam itu di dalam penguatan karakter tadi adalah bekerja sama, kolaborasi, kemitraan dan lain sebagainya. Itu sulit Bapak Ibu. Contohnya tadi sudah disampaikan Pak Adam, ada beragam ini Pak Adam yang tadi ya, mahasiswa kita di sana ya, yang ketika mereka masuk itu dibentuk sehingga mereka itu sama-sama memiliki keinginan kuat, merasa kami masuk bareng, sehingga kami lulus juga harus bareng. Jadi memang pendidikan itu ya seperti itu. Kita harus membiasakan mereka untuk saya ini punya kawan, saya ini punya sahabat juga di luar, kan begitu. Karena kalau tidak diajarkan atau tidak disadarkan itu, tentunya akan apa terjadi apa ya? Kalau kemarin saya dengan istilah itu tidak begitu familiar, tapi yang biasa saya dengar dan tahu itu adalah bullying, perundungan. Karena pada misi linknya adalah apa yang ada di pikiran Pak Adi adalah produk. Pak Adi mana nih Pak? Faisal. Produk. Jadi dia mewakili teman-teman di sini bahwa untuk melaksanakan PBL ini di dalam mindset masing-masing orang itu adalah menghasilkan sebuah produk. Sementara sekolah kita ini adalah sekolah jasa. How to stimulate? Sebetulnya itu permasalahannya. Makanya kalau Bapak, karena di Bapak produk,
yang ngapain susah-susah kalau emang sekolah kita udah punya nama, ngapain lagi harus menstimulasi? Mereka akan datang dengan sendirinya ke sekolah, gitu kan? Tapi kan ini masalahnya akuntansi bikin apa? Kemudian apakah perusahaan mau memberikan pekerjaan pada kita untuk memberikan sebuah proyek, misalnya silakan anak akuntansi membuat perhitungan perusahaan kami, anjir ke perusahaan. Oke? DKJ, oke, kami akan menawarkan order pada SMK Plus. Bagaimana mengatur jaringan yang ada di perusahaan kami? Baru 2 hari, 12 semua, server hancur, redup semua. Misalnya itu contoh-contoh, tapi tidak akan terjadi. Tapi minimal karena memang mereka itu kemampuannya dari tingkat media, sementara untuk setting jaringan itu ya udah pasti minimal D3 kan? Ya minimal D3 lah. Untuk bisa memahami secara kompleks dari jaringan itu. Tapi untuk level-level SMK ya bukan tidak mungkin hanya 1 orang 2 orang gitu ya, dan mungkin bisa. Nah itu sebetulnya apa yang ada dalam pikiran Pak Ari. Jadi, iya betul Pak Ari sana. Ya kedua sih, Ari 1, Ari 2 ya. Ari 2, kakak Ari 2. Jadi seperti itu. Jadi makanya nggak nyambung kan? Kalau bapak sih ambil aja jawab. Ya apa susahnya? Silakan aja. Toh kalau emang sudah dipercaya. Nah ini masalahnya sebetulnya menciptakan produk sebentar. Jurusan di kita itu semuanya jasa. Itu nggak gampang loh, cari order suruh bikin jasa suruh ngapain. Ya mungkin kalau anak BDP masih bisa, tolong jualin barang beres. Iya kan? Itu project. Tapi yang lain tidak seperti itu. Ya, itu sebetulnya kebetulan dia juga dari multimedia. Ya, Pak Ari 2. Pak Ari juga dia itu sebetulnya obrolan kita. Kebetulan 2 orang yang tadi itu anak buah saya semua Pak. Jadi jangan nanti kalau mereka panjang bicara, tapi kita debat dulu tiap hari. Jadi emang trainingnya tiap hari begitu Pak. Walaupun kelihatan kolom semua, kadang-kadang. Jadi obsesi. Banyak keinginan kita yang memang seperti itu. Gimana sebetulnya mengkondisikan ini? Bagaimana menstimulasi, mengundang para perusahaan itu untuk memberikan order sama kita untuk kemudian problem mereka itu bisa kita selesaikan, karena kan inti dari PPL itu adalah problem solving. Mereka muncul masalah, tawarin ke kita, oke siapin tuh, beresin masalahnya. Yang tadinya jaringan berantakan, di order ke anak sempur, anak TK, semuanya rapi. Keuangan yang ada di perusahaan ini, catatan siklus segala macamnya tidak teratur sesuai dengan taat asas akuntansi, silahkan kemudian misalnya tingkat kelurahan lah. Kelurahan manajemen keuangannya berantakan, pusing nih kelurahnya, gimana cara supaya betul-betul sesuai dengan akidah akuntansi yang baik, maka diorderkan ke kita dan anak-anak kita beserta pembimbingnya akan menuntaskan permasalahan tersebut. Jadi sebetulnya itu saja permasalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendekati itu sebenarnya. Yang ada dalam pikiran saya itu sebenarnya gini. SMK itu kan ada pembelajaran by project ya, kemudian juga yang saya dekati itu tadi budaya kerja, kemudian proyek-proyek lainnya gitu. Sehingga ketika pikiran saya untuk sekolah-sekolah yang menekankan kepada lingkup jasa seperti ini, dia itu bisa diberikan salah satu atau pembelajaran terkait dengan produk.